Halo, salam petani. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan cara menanam alpukat. Jadi saya perlu jelaskan ini alpukat dari sambung ya. Kemarin ini sambung bulan Juli. Artinya setelah sambung ini kurang lebih sekitar 4 bulan ya. 4 bulan, kemarin polybagnya kecil. Jadi kita pindahkan ke polybag besar dari sambung 4 bulan. Batang bawah ini lokal ya. Lokal. Terus interest atas, ini batang atas, interest atas ini jenis ras Meksiko ya. Jadi jenis ras Meksiko. Bahasa Latinnya itu ini jenis Pinkerton. Bahasa Latinnya Persea americana par tremepolia. Ini jenis Pinkerton ya. Masih keluarga turunan dari jenis alpukat khas. Jadi kita akan memperagakan cara tanam. Jadi ini kita bikin lubang tanam ya. Kebetulan anunya juga udah lumayan besar ya, jenis polybagnya. Jadi media tanam ini kita campur ini sekam, kira seperlunya ya, sekam. Terus kita kasih SP36 ya. Nah, ini SP36. Tidak masalah. Porsi agak banyak tuh tidak masalah ya. Setelah itu kita kasih untuk antisipasi ya, rayap semut. Nah, jadi kita tabur di sekelilingnya, di dalamnya ya. Kita tanam juga puradan untuk antisipasi semut, rayap dan hama-hama yang lainnya. Nah, jadi kita untuk antisipasi juga kayak saman kita kasih kapur dolomit ya. Setelah itu kita gabung dengan galian tadi. Nah, ini kita campur sampai merata ya. Jadi kita campur media tanamnya sampai merata. Jadi kita akan melakukan penanaman karena campuran media tanam yang tadi kita campurkan, tambahkan dari luar ya. Sekam padi, SP36, puradan dan dolomit. Itu adalah untuk salah satu sekam padi ini, sehingga media tanamnya ya, tanah yang ada ini tidak begitu padat ya, sehingga dibantu sekam padi, sehingga akar-akarnya itu lebih mudah untuk menyerap tanaman atau berjalan. Terus perlu saya jelaskan, ini tadi kurang lebih ya, kurang lebih setengah meter, kedalaman juga setengah meter. Tentu
Ini nanti kita timbun ya. Biarkan seperti ini posisinya. Saya akan memperagakan ya untuk cara membuka polybagnya. Ini kita potong. Kita atur posisi. Jadi baiknya karena bentuk tanamannya seperti ini, baiknya karena di sana arah timur, ini menghadap timur ya, matahari terbit, matahari muncul, seperti itu ya. Ini tinggal kita lepas ya, lepas polybagnya. Ini kita tarik dulu alasnya. Oke, tinggal kita buka, seperti ini. Ini tanah galian tadi. Tanah galian tadi kita kembali timbunkan. Jadi setelah galian tadi, galian udah kita buat bedengan, kita timbunkan di sekitar pokok pohon. Tentu ini masih masih perlu kita kasih perlindungan. Jadi bisa kita pakai, karena di daerah kita Kalimantan itu tidak susah dapat daun sawit atau daun kelapa ya. Jadi bisa, kebetulan saya ada sisa paranet. Jadi saya manfaatkan paranet untuk antisipasi, karena kita tahu sinar matahari itu lumayan ekstrim ya, jam 10 sampai jam 2 ke atas gitu ya. Jadi kalau tidak kita lindungi, biasa daun ini mudah terbakar. Contoh seperti ini. Ini masih daun baru ya. Jadi masih perlu perlindungan. Jadi untuk tidak langsung bersentuhan dengan sinar matahari yang ekstrim, itu kita kasih paranet ya, atau bisa dengan cara lain ya. Jadi kebetulan saya ada ini, jadi saya pakai ini. Setelah kita selesai melakukan penanaman, pasang peneduh sehingga dia tidak terlalu berhubungan langsung dengan sinar yang ekstrim, yang mana sinar itu sangat butuh ya tanaman. Tapi ini masih muda ya, masih belia ya, masih kita katakan kalau ibaratkan manusia ini masih balita ya. Jadi masih perlu perlindungan ya dari serangan-serangan, termasuk ya sinar yang ekstrim tadi. Setelah itu kebiasaan saya ya, karena ini merupakan pengalaman juga.
Setelah kita selesai melakukan penanaman, ini cara saya kohe atau kotoran hewan ya. Kebetulan kita di sini sangat gampang mendapatkan TA. Jadi kotoran hewan berupa TA ya. Ini saya tabur di atasnya. Jadi satu untuk mengantisipasi kalau kadang TA ini kita tanam kalau belum begitu bagus fermentasinya, kadang dia juga bisa menjamur, tidak baik untuk pertumbuhan alpukat. Malah pelan-pelan kena jamur ya, alpukatnya juga ya sangat berisiko tinggi untuk mengalami sakit, mengalami kematian. Jadi kalau kita tabur di atasnya, ini akan lebih aman ya, tidak gampang menjamur ya, karena dia langsung kena sinar juga ya. Jadi caranya saya taburkan di sekelilingnya ini. Ini kotoran ayam ini ya, kohe. Biasa bilang di sini TA. Oke, ini nanti kita lihat perkembangannya. Nanti baru kita lakukan pemupukan ya. Kita lakukan pemupukan. Tentu pemupukan yang kita maksud itu ya pemupukan yang unsur nitrogennya lebih tinggi. Biasa ada di cantik ya, bagus untuk pertumbuhan atau vegetatif. Jadi kita jangan dulu melakukan, ini kebiasaan saya ya. Kalau tumbuhan seperti ini, besarnya dari sambung kurang lebih 4 bulan, saya jarang menggunakan NPK 1616. Jadi kebiasaan saya pakai jenis pupuk yang untuk pertumbuhan ya, untuk merangsang pertumbuhannya sehingga cepat, itu bagusnya yang tinggi kandungan nitrogennya. Oke, selamat siang semua, selamat beraktivitas, salam petani.